Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulia Anggraini dari kelas A119. Saya akan memberikan penjelasan tentang bakteri. Untuk yang pertama, bakteriologi. Apa itu bakteriologi? Bakteriologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kehidupan dan klasifikasi bakteri, struktur anatomi sel bakteri, cara kerja sel bakteri, interaksi antar sel bakteri, dan juga tanggapan bakteri terhadap perubahan yang ada pada lingkungan hidupnya. Bakteriologi bisa disebut juga dengan ilmu biologi bakteri. Bakteri memiliki nilai ekonomi penting dalam kehidupan manusia, demikian pula bakteriologi. Pengetahuan dalam cabang ilmu ini bermanfaat dalam pengobatan, higien, ilmu pangan dan gizi, pertanian, dan industri. Bakteri memiliki struktur sel dasar. Struktur sel dasar bakteri terdiri dari membran sel, sitoplasma, nukleoid atau DNA, flagela, ribosom, dan mesosom. Yang pertama, membran sel. Membran sel tersusun atas lemak dan protein, bersifat semi-permeabel, dan berfungsi untuk mengontrol keluar masuknya zat ke dalam sel. Yang kedua, sitoplasma. Sitoplasma merupakan tempat berlangsungnya reaksi metabolik. Yang ketiga, nukleoid atau DNA. Nukleoid atau DNA ini berfungsi untuk mengontrol sintesis protein dan pembawaan sifat. Yang keempat, flagela. Flagela berfungsi untuk bergerak. Flagel melekat pada membran luar dinding sel. Yang kelima, ribosom. Ribosom tersusun atas protein dan RNA, dan ini sebagai tempat sintesis protein. Yang terakhir, mesosom. Mesosom terbentuk dari membran sel yang tidak membentuk lipatan. Organel ini berfungsi sebagai tempat perubahan dua molekul DNA dan berperan juga dalam pembentukan dinding sel baru antara kedua sel anakan tersebut. Kita kemudian ke ukuran bakteri. Ukuran bakteri adalah mikroskopis, yang mana dapat dilihat menggunakan mikroskop. Ukuran bakteri mempunyai diameter dengan rata-rata 1,25 mikrometer. Ukuran bakteri yang terkecil adalah Dialister pneumosintesis dengan ukuran 0,15 sampai 0,30 mikrometer. Ukuran bakteri yang terbesar adalah Spirillum voluntus dengan diameter ukuran 13 sampai 15 mikrometer. Sekarang kita ke bentuk bakteri. Bentuk bakteri terbagi menjadi tiga. Yang pertama, bentuk basil atau batang, bentuk kokus atau bulat, dan bentuk spirilia. Berikut gambar tentang bentuk-bentuk bakteri. Yang pertama, bentuk basil atau batang terbagi menjadi tiga: monobasil, diplobasil, streptobasil. Monobasil batang tunggal, diplobasil batang bergandeng dua, streptobasil bentuk batang bergandeng panjang seperti rantai. Yang kedua, bentuk kokus atau bulat terbagi menjadi 6: monokokus yang berarti bulat tunggal, diplococcus bulat bergandeng dua, streptococcus bulat bergandeng panjang, staphylococcus bulat berkoloni seperti anggur, dan sargina dan tetracoccus. Yang ketiga, bentuk spirilia. Bentuk spirilia terbagi menjadi tiga: spiral, vibrio, dan spiroseta. Perkembangan bakteri. Bakteri berkembang biak dengan cara rekombinasi genetik dan membelah diri atau rekombinasi langsung. Apa itu rekombinasi genetik? Rekombinasi genetik adalah proses pertukaran elemen genetik yang dapat terjadi antara untaian DNA yang berlainan atau antara bagian-bagian gen yang terletak dalam satu untaian DNA. Rekombinasi genetik terbagi menjadi tiga: transformasi, transduksi, dan konjugasi. Transformasi adalah perpindahan materi genetik berupa DNA dari sel bakteri yang satu ke sel bakteri yang lainnya. Transduksi
adalah pemindahan materi genetik bakteri ke bakteri lain dengan perantara virus. Dan yang terakhir, konjugasi. Konjugasi adalah bergabungnya dua bakteri plus dan minus dengan membentuk jembatan untuk pemindahan materi genetik. Mekanisme bakteri dalam menimbulkan penyakit terbagi menjadi dua, invasi dan toksigenitas. Invasi adalah kemampuan bakteri untuk menyerang dan menyebar. Toksigenitas, kemampuan bakteri dalam membentuk toksin. Toksigenitas terbagi menjadi dua, yaitu eksotoksin dan endotoksin. Eksotoksin dihasilkan oleh bakteri yang masih hidup, dikeluarkan dari tubuh bakteri ke sekelilingnya. Untuk yang endotoksin, merupakan bagian utama dinding sel bakteri gram negatif. Toksin ini dihasilkan oleh bakteri yang telah mengalami lisis atau setelah bakteri tersebut hancur. Macam-macam bakteri. Berdasarkan sumber oksigen yang diperlukan dalam proses respirasinya, bakteri dikelompokkan menjadi dua, bakteri aerob dan bakteri anaerob. Bakteri aerob yaitu bakteri yang menggunakan oksigen bebas dalam proses respirasinya, misal Nitrosococcus, Nitrosomonas, dan Nitrobacter. Yang kedua, bakteri anaerob, bakteri yang tidak menggunakan oksigen bebas dalam proses respirasinya, misal Streptococcus lactis. Bakteri berdasarkan kebutuhan oksigen terbagi menjadi tiga, bakteri aerob obligat, bakteri anaerob obligat, dan bakteri anaerob fokulatif. Bakteri aerob obligat, bakteri yang hanya dapat hidup dalam suasana mengandung oksigen. Bakteri anaerob obligat, bakteri yang hanya hidup dalam suasana tanpa oksigen. Untuk bakteri anaerob fokulatif, bakteri yang dapat hidup dengan atau tanpa oksigen. Bakteri berdasarkan cara memperoleh makanannya digolongkan menjadi dua, yaitu heterotrof dan autotrof. Untuk yang pertama, heterotrof. Heterotrof merupakan bakteri yang memperoleh makanannya berupa zat organik dari lingkungannya, karena tidak dapat menyusun makanan sendiri dari zat organik yang dibutuhkannya. Heterotrof mempunyai dua sifat, yaitu bersifat saprofit dan parasit. Heterotrof bersifat saprofit. Di dalam lingkungan, bakteri pembusuk ini berfungsi sebagai pengurai dan penyedia nutrisi bagi tumbuhan. Sedangkan dalam usus manusia terdapat juga bakteri yang hidup secara saprofit, yaitu mengurangikan serat-serat pada makanan dan menguntungkan. Contohnya adalah bakteri Escherichia coli. Bakteri heterotrof bersifat parasit. Bakteri ini merugikan pada manusia, hewan maupun tumbuhan. Bakteri ini menyebabkan sakit atau patogen. Selanjutnya adalah bakteri autotrof. Bakteri autotrof adalah bakteri yang menyusun zat makanannya sendiri dari zat anorganik yang ada. Bakteri autotrof terbagi menjadi dua, yaitu fotoautotrof dan kemoautotrof. Fotoautotrof, bakteri yang memanfaatkan cahaya sebagai energi untuk mengubah zat anorganik menjadi zat organik melalui proses fotosintesis. Untuk kemoautotrof, bakteri yang menggunakan energi kimia yang diperoleh pada saat terjadi perombakan zat kimia dari molekul yang kompleks menjadi molekul yang sederhana dengan melepaskan hidrogen. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.